5 kelas 8A mau presentasi bab 4 materinya mengenai karya fiksi. Kita kasih aplaus untuk kelompok 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zifara dari kelompok 5. Hari ini kita akan mempresentasikan karya fiksi. Pengertian karya fiksi. Fiksi adalah karya sastra yang berisi khayalan tidak berdasarkan fakta atau kenyataan. Struktur karya fiksi: 1. Tema, 2. Tokoh, 3. Alur, 4. Latar, 5. Sudut pandang, 6. Gaya bahasa, 7. Amanat. Ini contoh fiksi manual. Malin Kundang berasal dari keluarga miskin dan merantau ke kota untuk mencari nafkah. Beberapa tahun kemudian, Malin Kundang menjadi kaya raya dan kembali ke desa. Ketika pulang, Malin Kundang merasa malu mengakui ibunya yang berpakaian sederhana, lalu menyuruhnya pergi. Ibunya yang merasa sedih dan marah berdoa kepada Tuhan untuk mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Kapal Malin Kundang terkena petir di lautan. Paginya semua orang terkejut menemukan banyak kepingan kapal dan sebuah batu berbentuk manusia yang bersujud. Ini adalah contoh video fiksi manual. Terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Menikah lebih lama sekali. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Malin. Aku hendak kemancing dulu ya, Bu. Baiklah, Nak. Hati-hati ya di jalan. Meskipun agak nakal, Malin termasuk anak yang mulia. Kemari, kemari, kemar mata kita. Sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Lihat, Ibu, aku mendapatkan ikan yang besar hari ini. Wah, hebat. Nanti Ibu masakkan tutup ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Malin, apakah kamu yakin tidak merantau, Nak? Iya Bu, doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu Ibu. Bersama nahkoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu. Hei Malin, ayo kita berangkat sekarang. Lihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba dari kejauhan sang ibu berteriak kencang. Malin, Malin anakku, kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Hah? Sang istri Malin bertanya keheranan. Siapakah wanita renta lusuh itu, suamiku? Ia bukan ibumu, kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya? Dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tak disangka, Malin mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur. Aduh, Aku tak punya ibu sedikit kamu. tapi Malin, anakku. Sudah, istriku, ayo kita pulang.
Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun pergi, meninggalkan ibunya yang terus berlinang air mata. Sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang durhaka. Sang ibu seraya berdoa memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu. Seketika langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap gulita. Sepertinya Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dahsyat menghadap kapal Malin Kundang. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat oleh. Sang istri pun meninggal tertimpa oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi di sebuah pulau. Hingga secara perlahan-lahan kapalnya karam. Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya. Apa ini? Kenapa tanganku membatu? Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan anakku ini, Ibu. Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah, ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Rahel. Saya mau nanya tentang struktur. Maksud dari sudut pandang struktur karya fiksi apa? Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Rahel. Struktur sudut pandang adalah cara pengarang dalam menceritakan sebuah kisah. Malin Kundang ini masuk tema cerita apa ya? Cerita fiksi apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka. Cerita Malin Kundang itu masuk ke cerita rakyat atau legenda. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, presentasi ini akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.